mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berada bersama-sama di ruangan ini, maupun ketika kami boleh mengikuti ibadah secara online, biarlah apa yang kami naikkan di dalam setiap puji-pujian kami, mengingatkan akan setiap kebaikan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami datang untuk mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, kepada gereja-Mu ya Tuhan, yang adalah tubuh-Mu, yang harus hidup, senantiasa hidup, dan terus hidup. Karena kami percaya ada kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu di dalam setiap keterbatasannya, kelemahannya, kiranya Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema tentang panggilan, yaitu berpadanan dengan Injil. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu bulan ini kita berbicara atau kita belajar bersama-sama tentang panggilan dan juga Injil. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil itu. Mari kita buka dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-30. Filipi yang pertama ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bagi Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seandainya nih, sekali lagi seandainya, ada satu pertemuan, jadi presiden ini mengadakan satu acara kenegaraan, begitu ya. Nah kemudian presiden menyambut perwakilan dari negara sahabat, gitu ya. Nah, di dalam pertengahan acara begitu, acara sedang berlangsung, kemudian dari belakang jalan seorang menteri. Tergopoh-gopoh karena dia terlambat, Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, di dalam keterlambatannya ini begitu ya, lalu dia duduk di sebuah kursi yang kosong yang memang seharusnya dia tempati, dan yang tambah aneh lagi adalah dia memakai celana pendek dan sendal jepit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu benar-benar terjadi, pertanyaannya, layakkah dia, seorang menteri yang dipilih oleh presiden, kemudian duduk di ruangan itu dengan kondisi demikian? Pertanyaan selanjutnya adalah, sepadankah ya dia dengan panggilan dan tugasnya sebagai seorang menteri yang diangkat oleh presiden, mempermalukan atasannya di hadapan utusan negara lain. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita simpan kalimat ini untuk kita ucapkan kembali di akhir perenungan kita hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Namun pertanyaannya adalah bagaimana, sekali lagi, bagaimana kita terpanggil? Kita terpanggil oleh siapa? Dan kita terpanggil untuk apa? Ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, berbicara mengenai bagaimana kita terpanggil, sebagai orang Kristen, kita dipanggil oleh Allah. Sekali lagi, kita dipanggil oleh Allah. Kita mendapat kasih Allah dan dipanggil saat kita masih berdosa. Yakni dipanggil dari kegelapan karena dosa untuk beralih kepada kehidupan yang dipenuhi terang Allah, yakni melalui Kristus yang telah membayar lunas melalui kematiannya.
Kalimat ini saya susun berdasarkan beberapa ayat. Yang pertama coba kita perhatikan di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Itu ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi Kristus telah mati untuk kita, menyelamatkan kita bukan karena kemampuan kita. Bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada kemampuan untuk kemudian membuat Allah mati untuk kita. Tetapi itu sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya bahwa itu karena Kristus yang berinisiatif mati untuk kita. Kemudian kalimat selanjutnya tadi saya kutip juga dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ini sebenar-benarnya, dan ini yang benar adalah Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu, kalimat yang tadi saya bacakan juga terambil dari Filipi pasal 2 dan pasal yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita adalah orang-orang yang diberikan keselamatan. Kita adalah orang-orang yang dianugerahkan keselamatan. Oleh sebab itu, kerjakanlah, isilah keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan apa? Dengan tidak takut dan gentar. Dan oleh sebab itu, Filipi 1 ayat 27 bagian A. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan kita. Ini keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan hidup berpadanan Injil Kristus. Hal ini artinya apa sih? Bahwa kita harus hidup sesuai, sekali lagi sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus Yesus. Hidup berpadanan dengan Injil bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Karena kita akan menghadapi banyak tantangan dan godaan. Perhatikan tadi yang kita baca. Bahwa kita nanti harus teguh berdiri di hadapan para lawan kita. Sekali lagi tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Namun kita harus bertekad untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, mari kita perlahan-lahan masuk di dalam poin-poin hari ini. Dengan ayat yang kita baca tadi, apa sih makna berpadanan dengan Injil Kristus? Yang pertama, coba kita perhatikan. Apa maksud berpadanan dengan Injil Kristus? Saya menangkap adalah bahwa orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus adalah orang yang berpusat pada Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus artinya orang itu memusatkan dirinya pada Kristus. Coba perhatikan. Kalau kita melihat orang yang berdosa, manusia yang berdosa adalah manusia yang memusatkan dirinya atau ke dalam dirinya sendiri. Perhatikan ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang dipakai oleh atau strategi apa yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia? Ketika manusia mendapatkan satu perintah, kamu bebas makan apapun juga yang ada di taman ini, kecuali satu itu. Ini bukan masalah mengenai buah, bukan masalah mengenai makanan, tetapi bagaimana ketika si iblis melalui wujud ular itu, kemudian tahu dan punya strategi yang jitu untuk menjatuhkan manusia. Apa itu? Ketika manusia kemudian dibawa untuk berpikir bahwa dia bisa berkuasa seperti Allah. Dan dia tidak diatur-atur, kemudian dia bebas menentukan dirinya sendiri. Engkau akan menjadi Allah. Ketika manusia berpikir bahwa dirinya akan menjadi pusat, dirinya bukan diatur-atur lagi, tetapi dirinya yang menentukan, maka manusia tertarik.
Bukan sekedar buah itu indah untuk dimakan. Bukan sekedar buah itu menjanjikan manis rasanya. Tetapi ketika manusia melihat, aku akan menjadi pusat di dalam kehidupanku. Aku tidak ada yang ngatur lagi. Maka manusia jatuh di dalam dosa. Dan itulah yang terjadi. Manusia yang berdosa berpusat pada dirinya sendiri. Namun berbeda dengan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Manusia yang diselamatkan oleh Kristus, dirinya berpusat pada Kristus. Dia menyadari bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan anugerah, menyadari bahwa hidupnya telah yang diciptakan Allah ini adalah hidup yang kemudian ditebus oleh Tuhan, menyadari bahwa dia dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Hal ini diungkapkan oleh seorang bapak gereja. Agustinus mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Dia, ditebus oleh Dia, dibenarkan oleh Dia, dan dimuliakan oleh Dia. Dan di garis bawahi di sana, di luar Dia tidak ada apa-apa selain dosa dan hukuman. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat akal hal ini, sekali lagi di luar Dia, di luar Tuhan, yang ada hanyalah dosa dan hukuman. Tidak hanya itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat juga di abad-abad terakhir ini, kita melihat seorang John Stott berbicara kepada kita bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan Kristen. Dia adalah tujuan kita, sumber kita, dan kekuatan kita. Apa sih yang menjadi tujuan di dalam hidup kita? Kalau kita masih berpikiran akan kehidupan yang fana ini, maka kita belumlah berpadanan dengan Injil Kristus. Karena pusat daripada orang Kristen, pusat daripada kehidupan yang sudah diselamatkan adalah Dia. Itu Tuhan sendiri. Kalau apapun yang kemudian kita lakukan, seharusnya kita berpikir, apakah dengan aku melakukan ini, Dia senang atau tidak? Dengan apa yang aku ucapkan ini, apakah Dia berkenan atau tidak? Bapak ini kasih oleh Tuhan, surut dengan hal ini. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana hidup kita ini surut dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa hidupku bukannya lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalamku. Benar sekali. Ketika Paulus memahami bahwa hidupnya dipenuhi dengan anugerah, dia memahami bahwa hidupku bukannya aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus di dalamku. Dan ketika Kristus di dalamku, maka apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Kristus. Inilah hakikat daripada berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus berarti berpusat pada Kristus. Dan mari kita pusatkan hidup kita pada Kristus. Hidup kita tidak sekedar bagi kesenangan kita, tapi untuk kesenangan Allah. Dari ayat yang kita baca tadi, apalagi makna dari berpadanan dengan Injil Kristus. Saya mencoba untuk melihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Filipi tadi. Bahwa berpadanan dengan Injil Kristus itu artinya apa? Dalam ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan berdiri teguh. Berpadanan dengan Injil Kristus itu artinya adalah berdiri teguh. Dikatakan bahwa ketika aku datang, aku melihat. Ketika aku nggak datang, aku dengar cerita tentang kalian, jemaat yang ada di Filipi. Artinya apa? Tetaplah di dalam adanya aku maupun tidaknya aku, engkau tetap hidup seperti yang Kristus mau. Artinya apa? Di dalam hidup ini ada integritas sebagai seorang yang sudah dibenarkan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan kalau ada orang melihat maka aku baik. Kalau nggak ada orang yang melihat terserah aku. Begitu. Tidak bisa. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Ketika aku datang aku bisa melihat perbuatanmu. Tetapi ketika aku nggak datang aku bisa mendengar perbuatanmu. Bahwa engkau sudah diselamatkan dan hidupmu sejalan dengan keselamatan itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai integritas
Saya tertarik dengan satu tulisan ini. Yohanes Chrysostomus pernah menuliskan, integritas adalah kualitas yang paling penting dari seorang Kristen. Jadi kalau seorang Kristen sudah tidak berintegritas, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini adalah bukti dari kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Jadi integritas, apa yang kita lakukan ini sama dengan apa yang kita ucapkan, bahkan kita pikirkan. Itulah wujud daripada kasih kita kepada Tuhan. Jadilah orang yang berintegritas, sehingga apa yang kita lakukan sungguh berpadanan dengan yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat apa sih berpadanan dalam Kristus itu. Berdiri teguh di sini kita lihat di dalam ayat 28a. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Perhatikan. Ketika Paulus mengatakan, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu, artinya ketika kita menjadi murid Tuhan, ketika kita menjadi orang yang diselamatkan Tuhan, tunggulah, pasti ada lawan-lawan itu. Kalau mau memakai dengan kalimat yang lain. Ada lawan-lawan itu, tetapi meskipun ada lawan-lawan itu, tetaplah teguh dan setia. Dengan kalimat tanpa digentar sedikit pun. Apa ini kasih oleh Tuhan? Apa sih maknanya buat kita? Kalau kita melihat ayat 29 dan 30 ini dikatakan apa? Bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ingat itu? Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus baik. Tetapi kalimat Paulus dilanjutkan dengan melainkan juga untuk apa? Untuk apa? Menderita bagi dia. Ini seolah-olah kalau ada orang yang sedang jualan produk gitu ya. Bukan sekedar kita percaya kepada produk itu, tetapi kalau kita percaya terhadap produk itu, maka kita ada penderitaan. Ketika kita percaya kepada Kristus, bukan sekedar menjanjikan bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati tanpa ada masalah. Tetapi Kristus dari awal ketika engkau mengikut aku, maka engkau akan mengalami penderitaan. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus dari awal sudah menjelaskan hal itu. Bahkan ada banyak kalimat-kalimat mengumpamakan bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk menyandarkan kepalanya. Bahkan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu bagaikan seekor domba yang diutus ke tengah-tengah serigala dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang menyampaikan kehidupan Kristen adalah kehidupan yang diwarnai dengan penderitaan karena Kristus. Sekali lagi, ketika kita melihat hal ini, Kristus telah menjadi teladan di dalam keteguhannya terhadap kehendak Bapa. Demikianlah kita seharusnya teguh berdiri di dalam setiap kondisi untuk tetap di dalam Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Filipi ayat 1, ayat 29 sampai 30 yang tadi saya bacakan. Biarlah bahwa kita dipanggil bukan sekedar percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Dan perhatikan, Paulus melanjutkan kalimat itu dengan apa? Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus ingin mencontohkan, bukan sekedar kalau aku ada di dekatmu, aku baik-baik dan setia pada Kristus. Tapi bahkan ketika aku tidak ada dekat dengan engkau mendengar tentang aku, bahwa aku tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Tapi ini kasih oleh Tuhan satu tulisan yang menarik, sama tentang Yohanes Chrysostomus. Dia mengatakan, seorang prajurit sejati Kristus itu tidak lari dari medan perang, melainkan bertahan teguh. Karena iman bukanlah perlombaan sprint jarak pendek, tapi melainkan maraton yang begitu panjang perlombaannya, yang menuntut ketahanan dan keteguhan hati. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup yang harus teguh di hadapan Tuhan. Meskipun ada penderitaan, meskipun ada halangan dan kesulitan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, tetaplah hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Berpadanan dengan Injil Kristus berarti berdiri teguh
Dan mari kita tetap menjalani hidup ini dengan teguh dan setia, meskipun ada kesulitan, meskipun ada rintangan yang kita alami di saat mengikut Tuhan. Tetaplah setia. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika saya melihat ayat yang kita baca tadi, kemudian apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus dengan berpadanan dengan Injil Kristus? Yaitu kata bersatu. Paulus menghendaki jemaat yang ada di Filipi untuk bersatu. Kalau ada perbedaan-perbedaan, janganlah membuat gereja pecah, tetapi tetaplah bersatu. Diungkapkan oleh Paulus, dikatakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Paulus mengungkapkan frase satu roh untuk menggambarkan kesatuan di antara orang-orang Kristen. Dan kesatuan ini tidak hanya mengacu pada kesatuan iman, tetapi juga kesatuan tujuan, kasih, dan juga semangat. Milikilah kesatuan di dalam gereja Tuhan. Sekali lagi, bukan sekedar kesatuan iman. Ya, setiap minggu kita membaca yang sama, mengakui iman kita. Kita punya kesatuan iman. Tetapi terlebih daripada itu, Paulus juga mengendaki, Tuhan melalui Paulus mengendaki bahwa kita juga memiliki kesatuan tujuan. Itu tujuan hidup memuliakan Tuhan. Kesatuan kasih dan kesatuan semangat untuk membangun gerejanya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Orang-orang Kristen yang bersatu dalam roh akan memiliki visi yang sama. Untuk kerajaan Allah tentunya. Dan mereka akan bekerja sama untuk mencapai visi tersebut. Bersatu. Kalimat selanjutnya Paulus menuliskan bahwa dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Dikatakan sehati sejiwa. Paulus juga menggunakan frase sehati sejiwa ini untuk menggambarkan apa? Kesatuan orang-orang Kristen kembali. Namun coba perhatikan, kesatuan ini mengacu pada kesatuan hati, pikiran, dan juga perasaan. Orang-orang Kristen yang sehati sejiwa akan saling memahami, akan saling mengasihi, mengerti pergumulan jemaat yang lain, mengerti pergumulan daripada tubuh Kristus yang lain. Jadi hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan sekedar yang penting aku sudah mengenal Kristus, yang penting aku sudah diselamatkan. Bukan itu. Paulus mengingatkan bahwa kita hidup di dalam satu kesatuan, sehati, sejiwa. Oleh sebab itu ketika ada masalah yang dialami oleh jemaat yang lain, tubuh Kristus yang lain, maka sebagai satu gereja, kita juga merasakan hal yang sama untuk boleh membantu dan menolongnya. Dengan kalimat sehati sejiwa ini, Paulus menginginkan jemaat di Filipi dan juga kita sekarang, bahwa mereka memiliki hubungan yang damai, hubungan yang harmonis karena mereka sehati dan sejiwa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus ketika mengatakan kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati dan jiwa, ini ingin menggambarkan satu gambaran komunitas Kristen yang ideal. Ketika ada masalah, kita punya Tuhan. Ketika kita masalah, kita punya orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan utus sebagai satu tubuh Kristus. Komunitas Kristen inilah, yaitu komunitas Kristen yang bersatu dalam iman, tujuan, kasih, dan semangat. Tetapi tidak hanya itu, bahwa mereka saling memahami, saling mengasihi, dan mereka bekerja sama untuk mencapai visi kerajaan Allah. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita gitu ya. Ini dongeng ya. Dongeng. Kita mengenal tentang fabel begitu ya, dongeng tentang hewan-hewan gitu. Suatu hari ada seekor kancil Bapak Ibu. Bisa menggambarkan ya, kancil dengan 4 kakinya yang lentik, yang kalau lari itu bisa kencang gitu ya. Nah kemudian sedang jalan-jalan ini kancil gitu ya. Kemudian kancil ketemu dengan keong Bapak Ibu. Keong ini lagi ada di parit begitu ya.
ya di parit di pedesaan begitu ya, ada parit, ada keong di situ. Diajak ngomong sama kancil, "Keong, jalan kok pelan banget kayak begitu ya. Masa sih nggak bisa jalan lebih kencang lagi?" Kita tahu ya, kalau keong kan jalannya pelan-pelan gitu ya, kayak siput begitu ya, keong gitu. Nah kemudian kancil Bapak Ibu sudah tahu jalannya lebih kencang daripada keong, dia ngomong gini, "Keong, berani nggak kamu lomba lari sama aku?" Coba perhatikan. Kancil yang larinya begitu cepat, nantangin keong yang larinya empot-empotan itu ya. "Berani nggak kamu lomba lari sama aku?" Wah, dengan sombongnya kancil kemudian memamerkan kaki-kakinya, dia lompat-lompat gitu ya. Singkat cerita, keong menyanggupi Bapak Ibu. Menyanggupi untuk lomba lari dengan si kancil. Kita sebagai orang dewasa akan pikir mana mungkin keong bisa ngelawan kancil gitu kan. Nah, kemudian ditetapkanlah hari. Seminggu lagi ya, kita akan bertanding di tempat ini. Dari sini menuju ke ujung sana. Oke, keong sanggupin. Singkat cerita, hari pun berlalu, hari pertandingan mulai. Wah, dengan bangganya dia si kancil mau lompat-lompat gitu ya. "Ayo, keong, kamu sudah siap belum? Sudah siap untuk lomba lari dengan aku?" Begitu ya. Nah, keongnya kemudian, "Oke, aku siap," gitu. "Ya udah, saya hitung sampai 3," begitu ya. Kemudian dihitung sama kancil. 1, 2, 3. Si kancil diem aja. "Keong, kamu jalan dulu lah," begitu ya. Ya sombong Bapak Ibu ya. Dia merasa bahwa larinya lebih cepat daripada keong gitu ya. Kemudian keongnya pelan-pelan, kemudian dia jalan. Kemudian ditanya, "Keong, sampai mana?" Kemudian suaranya udah agak kedepanan. "Udah sampai sini." Kemudian, udah ke depan. Dia mulai pelan-pelan jalan gitu ya. Kemudian sambil tenang-tenang dia nanya lagi, "Keong, sampai mana?" "Sampai sini." Ternyata sudah mulai jauh suaranya. Hebat juga nih keong. Dia mulai lari nih kancilnya ya. Lari, sampai ketika lari kencang dia nanya lagi, "Keong." Dia berasa keongnya pasti udah ketinggalan nih begitu kan. "Keong, kamu di mana?" "Aku sudah di sini." Di depan lagi. Kancil makin heran lagi. Ini si keong bisa cepat amat. Pasti seminggu dia lari itu ya, latihan treadmill pasti itu ya, sehingga bisa cepat larinya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kancil dengan lari sekuat-kuatnya menuju garis finish. Dan yang terjadi apa? Kemudian dia sudah melihat keong sudah ada di garis finish. Kira-kira bagaimana tuh caranya? Keong bisa sampai ke depan sana, ya. Dia yang jalannya pelan-pelan gitu ya. Dia kan dalam air gitu ya. Jadi mengikuti got begitu ya. Pelan-pelan. Apa rahasianya? Ada yang tahu? Ceritanya. Jadi seminggu persiapan itu digunakan oleh keong sebaik-baiknya. Persiapannya apa? Bukan dengan treadmill, bukan dengan makan putih telur sebanyak-banyaknya, enggak Bapak Ibu ya. Jadi yang dilakukan adalah dia kumpulin keong-keong yang lain. Dia bilang, "Kita ditantang sama kancil." Kancil begitu sombongnya. Dia memang larinya kencang, tapi masa nantangin kita? Jangan mau kalah. Lalu bagaimana caranya? Kemudian keong ini Bapak Ibu suruh temannya baris. Dari selokan yang di sini, parit yang di sini sampai ujung ke garis finish. Nanti kalau kancil nanya, keong yang lebih depan harus jawab, "Aku di sini." Bisa bayangin? Jadi keongnya berderet, kan banyak tuh ya temannya ya, sampai garis finish. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat, kalau kita bersatu, kalau kita sama-sama melawan akan kesulitan atau menghadapi kesulitan, kita akan memenangkan pertandingan itu. Inilah gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan bersatu, gereja Tuhan sama-sama, kita percaya bahwa kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Perhatikan satu kalimat dari Billy Graham. Dikatakan demikian, bahwa kesatuan adalah tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita bersatu, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah satu keluarga.
ketika gereja Tuhan bersatu. Ada masalah, kita bersatu, kita percaya. Masalah kita akan bereskan. Mungkin di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sedang ada masalah. Tetapi kalau bersatu menghadapinya, kita tidak akan saling menyalahkan. Tetapi kita saling mendukung. Tengah-tengah keluarga yang sedang bergumul, entah itu terhadap ekonomi, bergumul tentang masa depan anak. Kalau bersatu, percayalah. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan bersatu dengan orang di rumah, kita akan semakin ringan menjalani beban yang ada. Dan gereja kita sudah teruji ketika kita boleh bersatu. Pandemi boleh kita lewati dengan kebersatuan, saling menopang dan menolong jemaat yang satu dengan yang lain. Kita melihat ada sukacita yang kita dapatkan di dalam kebersatuan ini. Tapi dengan kasih oleh Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, marilah kita berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita memusatkan Kristus dalam kehidupan kita. Berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita teguh berdiri di dalam kesetiaan kita. Di dalam berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita bersatu di dalam gereja. Paulus menginginkan gereja di Filipi bersatu. Umat Tuhan di Filipi bersatu. Dan umat yang bersatu, mereka dapat berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Umat yang bersatu, mereka dapat melayani orang lain bersama-sama. Umat yang bersatu, mereka dapat saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain. Umat yang bersatu, ketika orang-orang Kristen hidup dalam kesatuan, mereka menjadi saksi yang kuat bagi dunia tentang kasih dan kuasa Allah. Tapi dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, biarlah kita terus mengalami, bahkan gereja kita semakin bertumbuh. Tahun ini, biarlah ketika kita semakin memikirkan mengenai satu dengan yang lain saling memperhatikan. Beberapa orang dipanggil untuk boleh disiapkan, untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Dan suatu hari, ketika gereja mulai mengumumkan, kelompok kecil yang harus diikuti oleh Bapak Ibu, jangan ragu. Aku mau bergabung di dalam kelompok kecil itu. Karena hidup kita adalah hidup yang berpada dengan Injil Kristus. Sehingga membuat kita bersatu. Tapi dikasih oleh Tuhan, pertanyaan tadi, bagaimana hidup kita sekarang? Sudahkah Kristus menjadi pusat hidup kita? Bagaimanakah hidup kita sekarang? Sudahkah kita berdiri teguh dan setia dalam segala keadaan? Bagaimanakah hidup kita sekarang? Sudahkah kita bersatu sebagai gerejanya, sebagai anggota tubuhnya? Layakkah kita hidup seperti sekarang ini? Sebuah kalimat introspeksi buat kita. Sepadankah kita dengan tugas dan panggilan kita sebagai seorang yang telah diselamatkan dengan perbuatan dan sikap hidup kita hari ini? Mari kita meresponi akan panggilan firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu berhenti diberitakan. Tetapi firman-Mu kami tanam dalam diri kami. Karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil dari kegelapan kepada terang ajaib daripada Tuhan. Dan setiap kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kami dipanggil untuk menjadikan Kristus pusat dalam kehidupan kami. Kami tidak sekedar memikirkan diri kami sendiri, tetapi Kristus sebagai pusat kami. Sehingga ketika Kristus menjadi pusat kami juga dipanggil untuk tetap teguh meskipun ada pergumulan di dalam hidup kami. Dan dalam pergumulan itu kami dipanggil untuk bersatu sebagai gereja Tuhan. Sehingga kami saling menopang, saling meringankan. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, menjadi evaluasi buat kami, baik pribadi lepas pribadi, maupun kami yang hidup di tengah-tengah keluarga. Kami pun adalah orang-orang yang Tuhan panggil
untuk memusatkan diri kami kepada Kristus, untuk bersatu dan berdiri teguh. Demikian juga di dalam komunitas gereja, biarlah kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk saling menguatkan, menopang, dan membantu. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami, iman kami kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.